Please enjoy and relaxes. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Kalau melihat dari desain gedenya motor ini, lekukannya, aerodinamikanya, dan juga bobotnya motor ini, kita nggak akan percaya kalau motor ini cc-nya hanya 125. Ya, inilah Lexus LXR Special Edition dari, sorry, aku salah nyebut, bukan Lexus, Lexmoto. Ini adalah LXR SE. Kalian bisa lihat di sini sespesial apa motor ini, di mana cc hanya 125 cc, tapi dia punya dual double disc di bagian depan. Itu sangat luar biasa sekali. Dan modelnya kalau dilihat dari depan itu mirip kayak apa ya? Kalau dilihat ya, mirip kayak Repsol Honda yang versi MotoGP. Ngelengkungnya itu enak banget dilihat. Dan gede ini motor versi sportnya. Hanya saja cc-nya hanya 125. Kenapa cc-nya kok dibikin 125? Memang dia ada juga yang mempunyai cc 300. Tapi untuk versi sport dan naked, memang dia itu tidak akan mengeluarkan cc yang gede-gede. Dikarenakan memang kembali lagi ke ininya, istilahnya prinsipnya, karena di sini kebanyakan Lexmoto itu hanya dikhususkan untuk para pemula gitu loh. Di sini kalau ngomongin pemula bukan yang pemula-pemula kayak yang dibayangkan biasa gitu, bukan. Tapi dalam arti pemula tapi nggak pengen cc gede gitu loh. Dalam arti pengen motor yang ini apa istilahnya, yang sport terus gede terus keren, tapi nggak pengen yang cc-nya gede gitu loh. Karena apa, masih belum cocok gitu loh. Pengennya yang cc-nya kecil-kecil aja. Ya ini di situ mereka yang kejar fungsinya. Dan ini salah satu brand yang sebenarnya kalau mau masuk ke Indonesia salah satu yang aku suka. Karena aku salah satunya di situ. Kenapa aku bilang gitu? Satu, ketika cc kecil, otomatis di Indonesia pajak bakalan jadi murah. Untuk kos kita itu bakalan jadi hitungan juga ke depannya. Karena nggak kurang-kurang loh, banyak orang jual motor tapi suratnya mati berapa tahun gitu. Itu banyak banget kasus seperti itu. Jadi sebenarnya motor kayak gini nih dengan prinsip seperti ini lebih bagus gitu menurutku. Karena satu hal yaitu tadi. Terus yang kedua, kita terkadang untuk melihat area kita itu jalanan kadang nggak cocok gitu loh kalau dikasih cc gede-gede. Contoh kasus dikasih cc 250, top speed bisa nyampe 180. Tapi kenyataannya nyari jalannya nggak mungkin setiap hari. Pasti di jam-jam tertentu, malam, tengah malam. Dimana kadang kalau tengah malam kalian ngeganggu orang-orang yang sedang tidur dengan suara bising knalpotnya kalian. Belum lagi ini itu kan gitu. Tapi kalau ngomongin kesehariannya, jalannya juga nggak akan bisa ditempuh. Nah, Lexmoto sebenarnya kalau masuk ke Indonesia dengan prinsip seperti ini, kemungkinan besar bakalan bagus juga. Cuman, atau kenapa dia hanya di Inggris gitu loh ininya. Nah, padahal dia punya motor itu bagus-bagus. Kalau menurutku dengan prinsip seperti itu. Ada 300 cc-nya, tapi kebanyakan Matic apa ya, yang kayak X-Max gitu loh, model-model semacam itu. Tapi kalau yang model sport kayak gini dia nggak difokuskan ke sana, cuman fokus ke cc yang kecil-kecil buat pemula aja. Kasarannya itu ngejar gaya speed belakangan gitu aja. Dan tapi ini salah satu yang cukup bagus ya menurutku ya. Kalau gitu aja. Nah, sekarang kita lihat untuk spesifikasi dulu ya guys ya.
Kapasitas tangkinya 13,5 liter sama dengan yang NS kemarin ya, yang versi naked ya. Terus dia mempunyai max torsi di 11,0 Newton meter di 6.750 rpm, lebih rendah daripada versi naked yang kemarin. Yang kemarin itu bisa tembus berapa, 7.500. Max powernya 12,5 HP di 9.000 rpm ya. Terus kita lihat di sini 4 tak 125 cc ya, benar. Lalu dia kompresinya 12:1. Mungkin kalian akan mikir cc kecil-kecil kayak gini kompresinya gede, tinggi-tinggi ya. Nah, itu kembali lagi ke suhu-suhu yang ngerti mesin ya. Kenapa kompresinya gede? Pasti suhu-suhu permesinan pasti bakalan paham soal ini. Dan ini nggak salah juga kalau seperti ini. Walaupun cc kecil seperti itu. Single cylinder, udah menggunakan radiator dan bore stroke-nya 5,8 kali 4,7. Untuk gear tipenya 6 speed. Lalu untuk ban belakang 150, depan 110/70 ya, ring 17. Kalau yang naked kemarin depan itu hanya 100/70. Tapi yang versi yang satunya lagi XS itu sama 110 seperti ini, tapi lebih lebar lagi. Terus ini udah monoshock, yang suspensi depannya tadi aku lupa. Terus untuk beratnya di sini 317 ya guys ya. Lalu untuk ketinggian joknya 820. Nah, ini tinggi. Jinjit ini. Asli jinjit. Nah, kita lihat dulu ya untuk penampangnya ya. Motor seperti ini guys. Oh ya, tunggu. Kita belum lihat. Oh ya, ini special edition ya, cuman satu warna di sini. Warna ini aja. Kita lihat di bagian samping motor ini. Kalian bisa lihat sendiri mufflernya. Ini menurutku sih dari segi desain itu perfect. Nggak ada celah sama sekali. Cuman memang kalau orang yang penggila speed pasti bakalan kurang dengan cc yang 125. Dan ujung-ujungnya jadi bahan bulian. Motornya gede doang, keren doang, tapi cc-nya kecil gitu. Tapi nggak ada yang melihat prinsipal daripada Lex Moto itu sendiri, kegunaan dan fungsinya, tujuannya. Jadi kalau versi aku sendiri, motor dengan prinsip seperti ini salah satu yang aku butuhin. Ya, salah satunya ya itu tadi, untuk ngurangin cost daripada pengeluaran kita di setiap tahun dan 5 tahun juga. Yang kedua, kita mendapatkan motor yang keren di jalan, tapi dengan kecepatan yang cukup gitu loh, nggak terlalu tinggi. Karena apa? 125 cc-nya luar biasanya setara dengan 150-nya kita. Itu aja sih yang aku pahami. Dan menurutku motor ini layak lah kalau misalkan masuk di Indonesia gitu loh. Peminatnya, pencintanya juga ada. Hanya saja yang nggak masuk sih. Itu aja. Terus kita lihat di bagian speedometer dulu ya. Untuk speedometernya ini kalian boleh ngomong lah jelek dan bagusnya. Kalau menurutku ini udah bagus banget. Ini speedo kelas ini udah. Bahkan sampai indikator bensin aja ini dibuat 3D. Ini kelas ini untuk speedonya. Terus kita ngelihat untuk bagian double disknya ya. Gede bos. Tapi di sini nggak disebutin ya, dia pakai apa ya? Nissin kayak apa kayak gitu. Cuman bagus aja kalau ngelihat dari segi dudukannya, pangkonnya itu loh. Mengingatkanku pada punyanya KTM sama punyanya Brembo. Dudukan-dudukan model-model kelas kayak gitu. Ini di bagian belakang bawah simple kayak KTM tapi mempunyai ciri khas. Nih kalian bisa lihat mufflernya keluarannya 2, 1 silinder tapi. Terus nah ini besi-besi rangka model kayak gini nih, kayak besi-besi rangkanya KTM ya.
yang generasi-generasi lama nyembul-nyembul kayak gini. Nah, untuk apa istilahnya dudukannya, nih kalian bisa lihat sendiri di sini tebel, terus lekukannya itu enggak lekukan aerodinamis seperti model eh, motor kebanyakan yang dimana ada apa ya, ada kayak gini jendol terus disikut samping-samping gini nyamping. Nah, kayak gini nih. Ada biasanya di sini. Nah, itu aku nggak suka. Karena apa? Itu nggak enak itu kalau buat duduk. Biasanya itu kurang empuk. Terus lebarnya jadi nggak simetris. Kalau kayak gini nih simetris, terus narik ke belakang sampai sini. Ini tak jamin enak ini. Soalnya aku lebih suka joknya Supra yang generasi lama-lama, entah itu Fit, entah itu Supra yang lama. Itu lebih enak. Karena apa? Bakalan lebar gitu loh, nggak terlalu banyak ginian nih siku-siku nih. Kalau ada siku-siku kayak gini biasanya itu kurang begitu kurang begitu cocok gitu loh menurutku. Nah, kita ngomongin lagi di bagian sini. Kalau ngelihat bagian sini, kalian bisa lihat list chatnya ini seperti ada grid-grid kecil menandakan kalau dia itu catnya DAF ya. Dan kalian bisa lihat di sini juga cukup keren reflektornya ada 2. Ya udah menggunakan upside down ya. Oke, sampai sini udah nggak ada lagi. Dan kita kalau ngomongin soal motor ini motor memang agak membingungkan juga ya. Kalau misalkan dibilang nggak laku nggak mungkin juga. Cuman nggak bakalan masuk ke Indonesia, bakal iya. Ini adanya di Inggris. Tapi kalau misalkan masuk Indonesia, ini salah satu yang aku lirik nomor 1 sih. Dengan paham semacam ini. Kenapa? Motor semacam ini tuh dibutuhkan gitu loh. Juga. Oke, sekian dari Bang Epi untuk informasi tentang motor ini dan semoga kalian terhibur. Selamat beraktivitas kembali.